Hai geng, Sony telah mengumumkan kabar peluncuran PS5 di tanah air. PlayStation 5 akan resmi menyambangi pasar konsol tanah air pada 22 Januari 2021. Lalu bagaimana dengan harganya ya? PS5 Digital Edition akan dijual seharga 7,2 jutaan. Sedangkan PS5 versi standar 8.799.000. Karena Sony juga merilis spesifikasi PS5, gimana kalau kita mencoba merakit PS5 dengan spek yang sama? Mungkin memang nggak apple to apple ya, namun setidaknya kita bisa mendapat gambaran tentang harga yang harus dibayar untuk menebus spesifikasi tersebut. PS5 mahal, rakit PC dengan spesifikasi yang sama yuk. Prosesor PS5 menggunakan kustomisasi CPU milik AMD Zen 2 dengan 8 cores di 3,5 GHz. Varian prosesor yang mendekati spesifikasi tersebut dan telah dijual bebas adalah AMD Ryzen 7 3700X. Prosesor ini sama-sama mengusung arsitektur AMD Zen 2, mempunyai 8 core dengan base clock di 3,6 GHz dan bisa di-boost hingga 4,4 GHz. Sedikit overkill memang, namun perlu diingat prosesor di PlayStation hanya berfokus dalam membantu GPU mengolah game. Sedangkan di PC, prosesor memiliki banyak tugas, jadi pilihan ini masih masuk akal. GPU PlayStation 5 menggunakan kustomisasi GPU berbasis RDNA 2.0 di 2,23 GHz dengan 10,28 teraflops, serta menggunakan memori 16 GB GDDR6. Sebenarnya tidak ada opsi yang benar-benar sama dengan performa GPU custom tersebut. Namun pilihan yang mendekati adalah AMD Radeon RX 5700. Perbedaannya ada di arsitektur yang masih generasi pertama RDNA, memori yang hanya 14 GB, dan juga performanya pasti sulit dibandingkan, karena GPU di konsol terhitung dengan unit teraflops. Alternatif GPU lain yang sudah mendukung ray tracing adalah Nvidia RTX 2070, namun harganya juga sedikit lebih mahal. RAM. Perbedaan konsol dan PC adalah konsol tidak memerlukan RAM terpisah untuk menjalankan sistemnya. Sedangkan PC tidak dapat berjalan bila tidak memiliki RAM terpisah. RAM yang digunakan oleh PS5 adalah GDDR6. Untuk bisa mengejarnya, kita perlu RAM PC DDR4 yang cukup cepat. Kita bisa memakai tim T-Force Nighthawk dengan kecepatan 3600 MHz dan kapasitas 16 GB dual channel. Penyimpanan. Salah satu resolusi yang dibawa oleh konsol next gen ini adalah menggunakan SSD sebagai penyimpanan yang menjanjikan kecepatan data transfer super cepat, yakni 5 GB per detik dan berukuran 825 GB, sehingga tentu tidak seimbang bila dibandingkan dengan rata-rata SSD yang digunakan oleh banyak pengguna PC. Salah satu opsi yang tersedia adalah Gigabyte Aorus NVMe Gen 4 SSD 1 TB yang kurang lebih mampu mencapai kecepatan tersebut. Motherboard. Untuk motherboard, PlayStation 5 menggunakan motherboard custom khusus mereka sendiri yang diproduksi oleh Foxconn. Motherboard ini sangat basic dan tanpa banyak ruang untuk modifikasi dan upgrade. Berbeda dengan PC yang menggunakan motherboard dari banyak vendor dengan keunggulan masing-masing. Dan untuk mengimbangi part-part tinggi di atas, kita bisa memakai ASRock X570 Phantom Gaming 4. Dengan chipset X570, kita bisa melakukan overclocking, support RAM hingga 4666 MHz, serta support PCIe Gen 4. PSU. PlayStation 4 dan Xbox One menggunakan power supply berukuran 250 watt, sehingga kemungkinan PlayStation 5 akan menggunakan power supply dengan besar yang kurang lebih sama. Berbeda dengan PC, yang mana komponen yang harus diangkat lebih banyak dan lebih besar. Maka dengan spesifikasi di atas membutuhkan setidaknya PSU berukuran 500 watt. Berikut rincian total biayanya. Ternyata budget yang dibutuhkan untuk membangun satu unit PC sebagai pesaing PlayStation 5 benar-benar membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Itu pun belum termasuk berbagai komponen lain seperti casing,
OS, joystick, bahkan mouse dan keyboard. Yang mana jika membelinya bisa menambah biaya hingga lebih dari 3 juta rupiah. Hal ini tentunya membuat price point PlayStation 5 cukup jauh di bawah PC. Namun kembali lagi ke fungsi utama, karena konsol dibuat untuk bermain game dan dipastikan bertahan 5-7 tahun ke depan. Sedangkan PC lebih ke fungsi produktivitas. Jadi, kamu pilih yang mana? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya, geng. Bye!